dan kegiatan sehari-hari dalam satu organisasi. Studi ini mengungkapkan bahwa ada hubungan yang erat antara konflik dan kinerja organisasi. Kinerja organisasi rendah ketika konflik sangat tinggi atau sangat rendah. Tingkat konflik yang moderat atau optimal. Introduction. Menurut Engarsing, budaya organisasi sebagai pola asumsi dasar bersama yang kelompok belajar saat memecahkan masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah bekerja cukup baik untuk dianggap valid dan oleh karena itu diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk memahami, berpikir, dan merasakan hubungan dengan masalah tersebut. Budaya organisasi adalah proses evolusi yang ditetapkan, diterima, dan diinternalisasikan selama periode waktu tertentu. Organisasi berbeda dan budaya organisasi memainkan peran penting dalam membentuk perilaku karyawannya itu sendiri. Oleh karena itu, konflik dapat didefinisikan sebagai ketidakkesepakatan antara dua atau lebih individu atau kelompok atas masalah kepentingan bersama. Konflik membuat orang enggan untuk bekerja sama satu sama lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai literatur review dari paper ini. Next. Nah, pengaruh budaya dalam fungsi organisasi itu ada 4. Yang pertama, penetapan tujuan atau goals-nya. Yang kedua adalah pola motivasi, ada kekuasaannya, afiliasi dan prestasi. Yang ketiga ada etika kerja, termasuk moral, terus jujur dan sebagainya. Yang keempat ada kontrol, seperti menahan, merangsang, atau adaptif. Literatur review yang pertama ada inovasi dan pengambilan resiko atau innovation and risk taking. Budaya organisasi itu menentukan tingkat inovasi dan pengambilan resiko. Inovasi adalah kunci sukses, karyawan belajar. Kemudian ada nilai domina atau nilai domina, ini Inggrisnya salah ya, mohon maaf teman-teman. Jadi nilai-nilai yang diterima dan diadopsi secara umum yang diharapkan dimiliki dan dipatuhi oleh semua karyawan. Terus ada juga aturan atau rules. Aturan adalah pedoman untuk menjadi anggota yang diterima dan untuk melakukan tugas-tugas tertentu secara efisien. Yang terakhir ada filsafat atau filosofi kebijakan dan filosofi yang menentukan perilaku organisasi terhadap karyawan dan organisasional konflik. Konflik dapat dipahami sebagai kolusi antara individu maupun kelompok dalam suatu organisasi. Konflik adalah perjuangan antara kebutuhan, keinginan, gagasan, kepentingan atau orang yang tidak sesuai atau berlawanan. Kesepakatan, kontradiksi, atau kompatibilitas. Alasan lain terjadi konflik dalam organisasi adalah perbedaan kepribadian, perbedaan persepsi, benturan budaya, perbedaan nilai dan kepentingan, perbedaan kekuasaan dan status atau sumber daya. Next. Setiap organisasi berbeda dan budaya organisasi memainkan peran penting dalam membentuk perilaku karyawan. Oleh karena itu, konflik dapat didefinisikan sebagai ketidaksepakatan antara dua atau lebih individu atau kelompok atas masalah kepentingan bersama. Konflik membuat orang enggan untuk bekerja sama satu sama lain. Dan selanjutnya ada sumber konflik. Yang pertama itu informasi dan komunikasi yang tidak memadai yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Yang kedua, struktur ukuran organisasi, spesialisasi dan standarisasi tugas, heterogenitas individu, dan sistem pengatur. Yang ketiga ada variabel pribadi lain, seperti konflik yang muncul ketika orang lain tidak merespon seperti yang diharapkan.
Baik, yang selanjutnya mengenai riset metodologi and data analysis. Next. Dalam penelitian ini, penelitian merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan data primer dan juga data sekunder. Responden sampel terdiri dari 270 karyawan, yaitu 180 karyawan dari Teknopark dan 90 karyawan dari luar Teknopark. Next. Baik, yang selanjutnya dapat dilihat dari diagram tersebut bahwa terdapat hubungan yang erat antara konflik dan kinerja organisasi. Dalam suatu organisasi, jika konflik rendah, maka kinerja perusahaan juga akan menurun. Next. Gambar yang kedua mengilustrasikan cara terjadinya frustasi. Konflik terjadi di semua situasi mekanisme pertahanan. Konflik tujuan lebih kompleks daripada frustasi. Untuk gambar yang ketiga mengungkapkan berbagai tahapan konflik yang dikembangkan oleh Lau Pondy. Menunjukkan terdapat 3 sumber konflik. Yang pertama, tujuan yang berbeda, dorongan untuk otonomi, dan persaingan untuk sumber daya yang langka. Hal ini menyebabkan konflik laten yang pada akhirnya diwujudkan dalam konflik yang dirasakan, perasaan bermusuhan, perilaku konflik, dan juga akibatnya. Baik, untuk selanjutnya hipotesis. Di sini hipotesis ada hubungan yang signifikan antara budaya organisasi dengan budaya konflik organisasi. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu finding and interpretation. Next. Hubungan erat antara budaya organisasi dengan konflik sama halnya dengan konflik organisasi dan kinerja organisasi. Yang pertama, seperti tingkat konflik yang optimal memberikan kontribusi pada kinerja organisasi yang tinggi, dan juga tingkat konflik yang sangat tinggi dapat membuat kinerja menurun karena koordinasi yang memadai di antara karyawan. Next. Ada pula peran budaya organisasi. Yang pertama yaitu mengurangi konflik di perusahaan, yang kedua menciptakan identitas dan juga keunikan dalam setiap organisasi, yang ketiga budaya yang kuat memotivasi dan mempertahankan karyawan di perusahaan, sebab karyawan dianggap sebagai aset yang berharga daripada biaya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah conclusion and recommendation. Next. Manajemen konflik menekankan pada stimulasi konflik dan pengurangan konflik. Manajer dapat bermain sebagai peran positif untuk merangsang tingkat konflik yang wajar dalam organisasi. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh manajer untuk menstimulasi konflik, yaitu yang pertama, mendorong pemikiran individualistis. Yang kedua, yaitu meningkatkan kompetisi individu sehingga output yang dihasilkan perusahaan jauh lebih baik. Yang ketiga, memberikan informasi seperti pengurangan laba atau rugi dari keunggulan kompetitif di pasar. Yang keempat, menciptakan konflik peran. Yang kelima, mengubah struktur organisasi. Next. Setelah merangsang konflik, manajer dapat memastikan bahwa konflik tidak menjadi berlebihan sehingga tidak menghambat keefektifan kelompok atau organisasi yang bisa mengakibatkan meningkatnya
banyaknya ketidakhadiran dan tingkat turnover karyawan yang akhirnya bisa mengarah ke produktivitas yang lebih rendah. Tingkat konflik yang optimal membantu mencegah stagnasi, merasa kreativitas, memungkinkan ketegangan dilepaskan, dan memulai kebutuhan akan perubahan seperti yang dijelaskan pada grafik tadi. Next. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom chat. Terima kasih. Oke, dia. Kelompok pertama presenter ya, tapi ini sebenarnya kelompok 4. Ya, kelompok 4 udah grafik saya lupa. Mohon maaf Ibu, suara Ibu terputus-putus Bu. Suaranya gitar, Ibu. Sekarang udah jelas. Masih. Kalau gitu kita ke next presenter ya. Kelompok 3 paper 5. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai Conflict Management as an Organization Capacity, yaitu Survey of Hospital Manager in Healthcare Organization. Next. Ya, anggota kelompok kami ada Akmal Rizky Fatih, Erlinda, Janitra, kemudian Juan Nirambe, kemudian Juwita Putri, kemudian Rifka Anissa, dan juga Veda Faustina. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, silakan. Ya, yang pertama itu ada pendahuluan. Dari tujuan paper ini itu ada 2. Yang pertama yaitu untuk menguraikan teori utama kerangka fenomena gaya konflik. Yang kedua adalah untuk memahami gaya konflik dalam sampel manajer kesehatan medis. Capuzzi tahun 1999 dan Darling dan Fogliasso tahun 1999 menemukan bahwa kehadiran konflik tidak selalu menghasilkan hasil yang negatif. Ketika konflik dapat dikelola dengan baik, keuntungan pribadi dan organisasi muncul.
River tahun 2005. Lanjut isi. Next. Konflik merupakan kondisi yang wajar dan ada di setiap organisasi tempat orang-orang berinteraksi dan bekerja sama. Kiniki tahun 2010 membuat daftar keadaan berikut yang cenderung menciptakan konflik, yaitu perbedaan kepribadian dan atau nilai, batasan pekerjaan yang kabur, temburan untuk sumber daya yang terbatas, keputusan yang demokratis, keputusan kolektif, komunikasi yang buruk, persaingan antar departemen, ekspektasi kerja yang tidak masuk akal, kebijakan, aturan, tenggat waktu, batasan waktu, harapan yang tidak terpenuhi dan atau tidak realistis mengenai gaji, kemajuan, atau beban kerja, kemudian organisasi yang lebih kompleks dan konflik yang tidak terselesaikan atau ditekan. Ya, terdapat beberapa teknik yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan konflik. Ada 5 cara berbeda dalam menanggapi situasi konflik. Yang pertama itu combating atau bersaing. Combating ini bersifat tegas dan tidak kooperatif. Terus satu individu mengejar kepentingannya sendiri dengan mengorbankan yang lainnya. Yang kedua ada accommodating atau mengakomodasi. Itu bersifat sederhana dan kooperatif. Kebalikan dari bersaing, ketika mengakomodasi, individu mengabaikan kepentingannya sendiri untuk memuaskan kepentingan orang lain. Yang ketiga, avoiding atau menghindari. Sifat tidak tegas dan tidak kooperatif. Orang tersebut tidak mengejar kepentingan mereka sendiri maupun orang lain. Jadi, dia tidak berurusan dengan konflik. Yang keempat itu ada collaborating atau berkolaborasi. Sifat asertif dan kooperatif. Kebalikan dari menghindari, itu dengan cara mencoba bekerja dengan orang lain untuk menemukan solusi yang sepenuhnya memenuhi kekhawatiran mereka. Yang kelima ada compromising atau berkompromi. Ini bersifat moderat, baik dalam ketegasan dan kerjasama. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi yang tepat dan dapat diterima bersama yang sebagian memuaskan kedua belah pihak. Ini sumbernya dari Thomas and Kelman 1974. Nah, masing-masing dari 5 gaya manajemen konflik memiliki keuntungan dan kerugian. Masing-masing dari 5 gaya bisa benar atau salah dalam kaitannya dengan situasi dan keadaan masing-masing. Ya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk menentukan kerangka teoritis, di mana untuk memasukkan penelitian kami telah melakukan analisis literatur yang berfokus pada kata kunci yang dianggap paling signifikan untuk penelitian ini. Kata kunci yang digunakan adalah manajemen konflik dan organisasi kesehatan. Next. Gambar 3 menunjukkan bahwa fenomena manajemen konflik dalam studi organisasi telah dianalisis dari perspektif yang berbeda. Secara khusus tampak bahwa fenomena manajemen konflik tampak sangat kompleks dan beragam. Di bagian tengah grafik, kata kunci organisasi secara langsung terkait dengan peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian dalam studi organisasi telah memberikan perhatian khusus pada kualitas layanan dalam perawatan kesehatan. Bagian kanan grafik menyoroti hubungan antara kata kunci konflik dan kata kunci profesional kesehatan dan pembangunan. Di wilayah penelitian ini, ditemukan semua studi yang berhubungan dengan manajemen konflik dari sudut pandang pengembangan organisasi. Dalam lingkungan yang kompleks seperti perawatan kesehatan, kebutuhan akan kolaborasi profesional interdisipliner meningkatkan tingkat interaksi antar profesional yang diperlukan untuk mencapai tujuan klinis dan administratif. Analisis kata kunci juga menunjukkan bahwa konflik telah dipelajari dalam kaitannya dengan banyak variabel yang berbeda, seperti jenis kelamin, usia, ukuran kelompok, dan pengalaman kerja. Menyadari gaya manajemen konflik preferensial laki-laki dan perempuan dapat menyebabkan pemahaman yang lebih baik dan lingkungan kerja yang lebih sehat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk menguji permintaan dan hipotesis penelitian yang diajukan, penelitian ini didasarkan pada analisis eksplorasi dan kuantitatif.
Kuesioner survei digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan data kuantitatif. Survei tersebut yaitu tentang gaya manajemen konflik antara manajer rumah sakit dengan bawahannya. Kuesioner dibagikan kepada 24 manajer rumah sakit. Penelitian ini menggunakan analisis data Pearson untuk mengidentifikasi hubungan linear antara dua variabel. Hubungan linear ditentukan dalam statistik deskriptif untuk memahami hubungan antara variabel dan konstanta. Prosedur dan tindakan. Berisi rangkaian elemen skala 5 poin dalam format Likert dengan skala 1, yaitu sangat tidak setuju sampai 5 atau sangat setuju, yang mencerminkan gaya manajemen konflik berdasarkan ketentuan individu. Unsur-unsur yang digunakan untuk menunjukkan preferensi masing-masing gaya manajemen konflik adalah sebagai berikut. Ada gaya kolaboratif, gaya nyaman, gaya kompetitif, gaya menghindari, dan gaya kompromi. Hasil penelitian menunjukkan preferensi kelima gaya manajemen konflik dari sudut pandang responden dalam berhubungan dengan bawahan. Skor tersebut mencerminkan preferensi untuk setiap gaya, dan skor tertinggi mencerminkan gaya yang paling banyak digunakan. Next. Baik, yang kedua yaitu formulir informasi pribadi. Formulir informasi pribadi telah ditambahkan ke kuesioner ROSI 2 pribadi modul informasi dikembangkan oleh para peneliti dan berisi total 8 pertanyaan tentang usia, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, tahun kerja, jumlah tim anggota, dan jenis kelamin dan usia kerja tim. Bentuk informasi pribadi digunakan sebagai alat dalam pencarian ini. Secara khusus, informasi yang dihasilkan dari formulir ini telah digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Partisipan yang kami berikan 28 kuesioner dengan tingkat pengembalian kuesioner sebanyak 81,71%. Populasi yang diambil terdiri dari 24 manajer rumah sakit dari masyarakat organisasi kesehatan di wilayah Calabria. Variabel pertama adalah jenis kelamin responden, yang kedua yang diamati adalah usia responden. Selama analisis data untuk menyederhanakan perhitungan, kami mengurangi kelompok usia. Next. Selanjutnya hasil. Hasil penelitian ini ditunjukkan untuk memahami gaya manajemen konflik manajer rumah sakit melalui administrasi kuesioner. Gambar 4 menunjukkan hasil utama dari administrasi kuesioner. Dari data yang terkumpul, populasi yang diamati sebagai gaya manajemen konflik pertama lebih memilih gaya kolaboratif sebanyak 96%. Hanya sebagian kecil yang menggunakan gaya manajemen konflik menampung yang pertama sebanyak 4%. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa manajer rumah sakit dalam situasi konflik dengan bawahan lebih banyak menggunakan gaya akomodatif. Seperti yang ditunjukkan pada grafik 1, gaya kedua yang digunakan oleh manajer rumah sakit terdiri dari fragmentasi preferensi. Sebagai gaya kedua, sebagian besar manajer rumah sakit menggunakan gaya menampung sebanyak 71% dan menghindari sebanyak 21%. Sisanya menggunakan kombinasi dari beberapa gaya seperti kompetisi mengkompromikan sebanyak 4% dan mengakomodasi menghindari berkompromi sebanyak 4%. Gaya ketiga dibagi menjadi menghindari sebanyak 39%, diikuti oleh bersaing sebanyak 17%, berkompromi sebanyak 17%, menampung menghindari sebanyak 13%, menghindari bersaing sebanyak 9%, dan konteks kompromi sebanyak 5%. Gaya keempat menurut skor tidak menunjukkan kelaziman satu gaya di atas yang lain. Gaya yang paling banyak digunakan adalah menghindari dan menghindari keterampilan sebanyak 29%, bersaing berkompromi sebanyak 28%, dan mengakomodasi sebanyak 14%. Secara khusus, mayoritas menggunakan berkompromi sebanyak 80%, sisanya menggunakan berkolaborasi dan menghindari sebanyak 7%, dan bersaing sebanyak 6%. Gambar 5 menunjukkan hasil koefisien kolerasi Pearson antara gaya manajemen konflik dan data modul informasi pribadi. Hipotesis dibagi menjadi dua kategori makro. Kategori makro pertama berisi tentang karakteristik manajer rumah sakit yang mempengaruhi gaya manajemen konflik. Ini mempertimbangkan dua variabel, yaitu jenis kelamin dan usia direktur rumah sakit. Kumpulan data menunjukkan hubungan yang signifikan dengan subvariabel usia. Subvariabel makro lain adalah gender. Variabel gender menyoroti hubungan dengan gaya manajemen konflik.
Hubungan yang dihitung dengan koefisien Pearson adalah positif tetapi rendah. Kategori makro kedua memperhitungkan karakteristik bawahan. Ada 3 subkategori yang dipertimbangkan, yaitu jenis kelamin, usia, dan ukuran. Subvariabel pertama, jenis kelamin, memperhitungkan prevalensi satu jenis kelamin atau lainnya. Hubungan antara gaya yang digunakan oleh direktur rumah sakit dan jenis kelamin bawahan sangat kuat. Subvariabel lain yang mempertimbangkan adalah usia rata-rata bawahan. Hubungan antara usia bawahan dengan gaya manajemen konflik adalah negatif tapi marginal. Subvariabel terakhir yang diamati adalah ukuran, yang mencakup jumlah bawahan yang bekerja dengan direktur rumah sakit. Hubungan antara subvariabel ukuran dan gaya pengelolaan konflik tidak terlalu kuat. Diskusi dan kesimpulan. Tumbuhnya perhatian terhadap organisasi kesehatan telah menimbulkan refleksi pada aspek organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Organisasi perawatan kesehatan yang dicirikan oleh sifat multidisiplin profesional menghasilkan lingkungan yang kompleks dan konfliktual. Memahami fenomena konflik dalam organisasi kesehatan dapat membantu organisasi untuk tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Penelitian ini dapat membantu organisasi perawatan kesehatan untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang masalah ini. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa manajer dengan tingkat pendidikan tinggi di organisasi yang kompleks lebih suka menggunakan gaya yang kolaboratif. Secara khusus, hasil koefisien korelasi Pearson menunjukkan bahwa jenis kelamin direktur rumah sakit berkorelasi buruk dengan gaya manajemen konflik. Beberapa stereotip gender tidak divalidasi oleh penelitian ini. Hasil penelitian menegaskan bahwa dalam konteks organisasi yang kompleks, manajer dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung kolaboratif dalam manajemen konflik. Aspek seperti usia manajer dan jenis kelamin bawahan memiliki hubungan yang kuat dan positif. Aspek lain seperti jenis kelamin manajer atau jumlah bawahan memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Hanya usia rata-rata bawahan yang tampaknya memiliki hubungan yang tidak terlalu intens tetapi negatif. Keterbatasan dan penelitian selanjutnya. Keterbatasan utama penelitian ini terlihat dari terbatasnya jumlah kuesioner dan perlakuan statistik terhadap data. Penyelidikan mendalam lebih lanjut diperlukan untuk memahami lebih banyak informasi tentang karakteristik pribadi dan bawahan yang dapat berkontribusi pada area sumber daya manusia. Penelitian telah menunjukkan bahwa kuesionerasi 2 valid untuk tokoh tingkat tinggi di organisasi yang kompleks seperti manajer rumah sakit. Penelitian selanjutnya didorong untuk meningkatkan jumlah subjek yang diamati dan kuesioner yang diberikan. Aspek konflik, misalnya durasi atau sumber konflik, harus diperhitungkan dalam studi masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak. Suara saya bisa didengar jelas nggak ya? Bisa, Bu. Oke, terima kasih banyak kelompok kedua, lengkap juga presentasinya mengenai papernya. Nanti kita bahas di akhir ya, bareng-bareng ya. Sorry, karena tadi yang pertama juga saya skip, nanti kita sekalian aja rangkum hasilnya di belakang setelah kelompok terakhir ya. Nanti kelompoknya Randy, kemudian ada satu lagi kelompok yang akan presentasi. Oke, selanjutnya saya persilahkan dulu ke kelompoknya kelompok 5 kalau nggak salah ya, atau kelompok berapa tadi? Untuk presentasi kelompok 5, paper 7 untuk melakukan presentasi. Setelah ini satu kelompok lagi akan saya cari dulu, saya tunjuk dulu. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan. Apakah suara saya sudah terdengar?
Dengar, Mas. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu untuk mewakili teman-teman dari kelompok paper 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman dan juga Bu Adin. Itu dari kelompok 7 akan memaparkan hasil presentasi, yaitu an empirical analysis on improving organizational efficiency through conflict resolution and management. Untuk anggota kelompok sendiri, ada saya Aditya Maulana Nur Fauzi dengan NIM 8141061, lalu Lande Puasi Pamungkas dengan NIM 8141086, lalu Randy Putra Pradana Susilo dengan NIM 8141101, lalu Bernadita Kunti Maharani dengan NIM 8141119, lalu ada Angela Stefani dengan NIM 8144056, lalu Henrikus Gama Taufani dengan NIM 8144063. Berikut adalah list kontennya. Yang pertama adalah introduction, lalu yang kedua statement of the problem, yang ketiga organizational performance, lalu quality as a measure of performance, yang kelima innovation and performance, lalu yang keenam timelines as measure performance, research methodology. Introduction. Konflik adalah bagian yang tak terelakkan dari kehidupan organisasi karena tujuan dari pemangku kepentingan yang berbeda seperti manajer dan staf sering tidak sesuai. Konflik adalah fakta yang tidak menyenangkan dalam organisasi manapun selama orang-orang bersaing untuk pekerjaan, sumber daya, kekuasaan, pengakuan, dan keamanan. Konflik muncul dalam kelompok karena kelangkaan kebebasan, posisi, dan sumber daya. Orang yang menghargai kemandirian cenderung menolak kebutuhan untuk saling ketergantungan dan, sampai batas tertentu, konformitas dalam suatu kelompok. Orang yang mencari kekuasaan karena itu berjuang dengan orang lain untuk posisi atau status dalam kelompok. Dikutip dari Robinson di tahun 2013. Lalu untuk bagian statement of the problem, itu adalah adanya banyak potensi masalah konflik dalam organisasi. Organisasi saat ini dicirikan oleh kompleks hubungan dan tingkat ketergantungan yang tinggi dari tugas yang dapat terjadi. Orang juga memiliki nilai yang berbeda dan persepsi yang berbeda tentang suatu masalah. Misalnya, seorang manajer produksi mungkin ingin berkonsentrasi itu kepada produk yang memiliki bahan dan teknologi yang tersedia untuk diproduksi. Sementara manajer penjualan itu mungkin menginginkan lini produk merek yang akan memenuhi beragam tuntutan dari pelanggan. Itu adalah sesuatu yang terjadi dari konflik. Bisa di next. Potensi penyebab konflik itu juga bisa terjadi di antara orang-orang di lini dan posisi staf. Juga karena atasan yang otokratis dan gaya kepemimpinan. Berikut adalah penyebabnya. Yang pertama, kurang komunikasi. Konflik terjadi biasanya juga karena adanya miskomunikasi dan kurang komunikasi antara majikan dan karyawan. Lalu yang kedua, dalam hal uang, rasio keuntungan terhadap upah dan gaji itu juga biasanya menyebabkan konflik antara pekerja dan pengelola. Lalu yang ketiga, manajemen itu berkaitan dengan efisiensi pekerja dengan keamanan kerja. Manajemen ingin lebih memiliki mesin yang efisien untuk menggantikan tenaga kerja yang kurang dibutuhkan. Lalu nomor 4, pembatasan pekerjaan lebih banyak berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Yang artinya partisipasi dari karyawan itu minim untuk pengambilan keputusan. Lalu yang kelima, pekerjaan yang monoton dengan sistem sosioteknis yang terorganisir. Laki-laki dengan cara tertentu yang seringkali mengarah pada pekerjaan yang lumayan membosankan. Tidak ada kendali atas kecepatan kerja, dan tidak ada tanggung jawab dalam identitas. Lalu yang keenam, keuntungan perusahaan yang tidak pasti. Fluktuasi yang terjadi di bawah pasar itu merupakan ancaman bagi keamanan pekerja. Masalah seperti ini menyebabkan konflik bahkan di dalam serikat pekerja itu sendiri. Tidak ada yang dilakukan manajemen untuk mengamankan pekerjaan mereka. Bisa di next, dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu organization performance atau kinerja organisasi. Oke, untuk pertama pengertian kinerja. Menurut Gilbert dan Ivancevic tahun 2002, kinerja mengacu pada tindakan melakukan atau melaksanakan atau tindakan yang dikenali, prestasi atau prestasi dalam melakukan suatu tugas. Oke, untuk pengukuran kinerja ada 6 sebenarnya. Untuk inovasi dan produktivitas itu digabung. 6 itu ada efektivitas, efisiensi, biaya, kualitas, ketepatan waktu, inovasi, dan produktivitas. Untuk efektivitas adalah karakteristik proses yang menunjukkan sejauh mana keluaran proses sesuai dengan persyaratan. Untuk efisiensi adalah karakteristik proses yang menunjukkan sejauh mana proses menghasilkan output yang diperlukan dengan biaya sumber daya minimum. Untuk biaya, melibatkan pengukuran biaya operasi perusahaan dalam istilah moneter dengan mempertimbangkan pengembalian investasi ke bisnis. Untuk kualitas adalah sejauh mana produk atau layanan memenuhi persyaratan dan harapan pelanggan. Ketepatan waktu adalah mengukur apakah suatu unit pekerjaan dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Untuk inovasi terdiri dari perusahaan yang mengembangkan produk baru atau proses produksi baru untuk melakukan operasi mereka dengan lebih baik. Dalam hal ini, produk baru dapat didasarkan pada proses baru. Dan yang terakhir, produktivitas, yaitu mengacu pada nilai tambah oleh proses dibagi dengan nilai tenaga kerja dan keamanan yang dikonsumsi modal yang mengukur kesehatan keseluruhan organisasi dan lingkungan kerja karyawannya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada quality as a measure of performance. Kualitas sebagai kesesuaian dengan persyaratan saat menggunakan sistem kualitas untuk mencegah cacat sebagai alat ukur kualitas. Peningkatan kualitas adalah pendekatan yang diadopsi perusahaan untuk tujuan meningkatkan kinerja dalam hal kualitas dan inovasi. Aspek kunci dari kualitas pada dasarnya adalah sejauh mana perusahaan mampu untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan pada dimensi tertentu yang meningkatkan kinerja secara historis. Kualitas muncul sebagai isu penting dalam operasi, menganjurkan penggunaan strategi untuk meningkatkan kinerja guru penting dari ide-ide kualitas, termasuk Edward Deming yang menganjurkan penggunaan statistik teknik untuk mendorong peningkatan kualitas dengan mengurangi variasi proses, dan juga menganjurkan penggunaan teknik statistik. Intinya, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana implementasi kualitas standar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah innovation and performance. Pentingnya inovasi menurut Robert dan Amit sebagai sarana yang mengarah pada keunggulan kompetitif dan kinerja yang unggul. Diamond Pauret menemukan dampak positif inovasi terhadap kinerja perusahaan. Kemampuan berinovasi dipandang sebagai faktor yang terpenting dalam mengembangkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan dan mempertahankan kinerja adalah mendorong kreativitas dan juga praktik inovatif secara internal di dalam organisasi. Nah, M. Fula menyajikan laporan tentang masalah umum yang mempengaruhi kinerja di objek penelitian di paper ini, yaitu di perusahaan Innocent Vehicle Manufacturing Co. Limited di Nigeria, dan menunjukkan bahwa masalah yang mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut adalah strategi inovasi yang buruk, modal yang tidak memadai, kualitas aset yang buruk, tata kelola yang buruk, profitabilitas yang buruk, likuiditas yang buruk, dan ketidakpatuhan. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu timeliness as a measure of performance. Ketepatan waktu adalah cara mengembangkan dan menggunakan proses dan alat untuk efisiensi maksimum, efektivitas, dan produktivitas. Downs 2008. Ini melibatkan penguasaan seperangkat keterampilan seperti menetapkan tujuan, merencanakan, dan membuat keputusan dengan lebih baik. Selanjutnya.
waktu adalah sumber daya penting karena tidak dapat dipulihkan, terbatas, dan dinamis. Downs 2008. Tidak dapat dipulihkan karena setiap menit yang dihabiskan hilang selamanya, terbatas karena hanya ada 24 jam dalam sehari, dan dinamis karena tidak pernah statis, menurut Claessens, Roy, dan Rute 2009. Manajemen waktu adalah pengorganisasian tugas atau peristiwa dengan terlebih dahulu memperkirakan berapa banyak waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, kapan harus diselesaikan, dan kemudian menyesuaikan peristiwa yang akan mengganggu penyelesaiannya tercapai dalam waktu yang tepat, yaitu jumlah waktu. Next. Ketepatan waktu telah diadopsi di banyak perusahaan, misalnya dalam upaya pengatur waktu. Sebagian besar lembaga keuangan telah mengadopsi sistem manajemen antrian, DENTIT 2013. Menurut Erutian 2008 mendefinisikan sistem manajemen antrian sebagai cara di mana pelanggan bergabung dengan antrian untuk menunggu layanan dan dengan cara pelanggan yang sudah dalam antrian dipilih untuk dilayani. Teori antrian adalah studi tentang garis tunggu yang merupakan fitur umum dalam organisasi yang menyediakan layanan di mana pelanggan datang secara acak untuk menerima layanan di titik layanan. Erutian 2008. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya, research methodology. Dalam penelitian ini digunakan desain survei deskriptif, kemudian populasi penelitian ini adalah seluruh staf dan manajemen perusahaan Innocent dan anak perusahaannya yang berjumlah sekitar 80 staf dari unit IVM. Sumber datanya menggunakan data primer dan data sekunder, serta penelitian menggunakan teknik analisis statistik C-square dan menggunakan perangkat lunak SPSS. Next. Kemudian untuk analisis data yang pertama ditunjukkan dengan tabel 1 mengenai manajemen konflik, membantu menjalankan bisnis secara efektif di Innocent. Nah itu seperti yang di dalam tabel dijelaskan bahwa 33 orang atau sekitar 55% itu menyatakan sangat setuju, kemudian 16,7% setuju, 20% tidak setuju, dan 8,3 menyatakan sangat tidak setuju. Kemudian untuk tabel yang kedua itu menunjukkan terdapat saluran yang tepat untuk menyampaikan keluhan jika pekerja memiliki keluhan. Nah, di situ ditunjukkan sejumlah 33% karyawan menyatakan sangat setuju, 25% menyatakan setuju, 8,3 menyatakan tidak setuju, dan 33,3 menyatakan sangat tidak setuju. Next. Nah, untuk tabel ketiga mengenai konflik dikelola secara efektif dalam organisasi. Dapat dilihat sendiri ya teman-teman jumlah persenannya. Dan yang keempat itu tabel ketika masalah muncul dalam organisasi, manajemen biasanya mengadopsi dialog sebagai sarana untuk menemukan solusi untuk masalah tersebut. Next. Pembuktian hipotesis. Hipotesis 1 menunjukkan manajemen konflik tidak membantu organisasi bisnis yang efektif di perusahaan Innocent Vehicle Manufacturing. Nah, keputusannya nilai P yang menjadi dasar kita dapat menolak hipotesis 0 bahwa manajemen konflik tidak membantu organisasi bisnis yang efektif di Innocent adalah nilai P 0,0000 kurang dari 0,05. Oleh karena itu, peneliti menolak hipotesis 0 dan menyatakan alternatif bahwa manajemen konflik itu membantu organisasi bisnis yang efektif di perusahaan tersebut. Kemudian, hipotesis yang kedua, konflik tidak dikelola secara efektif, itu juga hasilnya menolak karena nilainya kurang dari 0,05. Oleh karena itu, peneliti menolak hipotesis 0 dan menyatakan alternatif bahwa konflik dikelola secara efektif di perusahaan tersebut. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh Taufan.
Mana Mbak Taufannya? Mungkin bisa diambil alih temennya kalau misalkan nggak ada. Saya ambil alih aja. Conclusion-nya yaitu studi ini menyelidiki bagaimana meningkatkan efisiensi organisasi melalui resolusi dan manajemen konflik di Innoson Vehicle Manufacturing CO Ltd di Nigeria. Studi tersebut mengungkapkan bahwa manajemen konflik membantu organisasi bisnis yang efektif dan konflik dikelola secara efektif. Konflik adalah bagian yang tak terelakkan dari kehidupan organisasi karena tujuan atau nilai dari pemangku kepentingan yang berbeda seperti manajer dan staf seringkali tidak sesuai. Ini dapat menghasilkan konflik disfungsional di mana mereka saling menggagalkan dalam upaya untuk mencapai tujuan mereka. Konflik muncul dalam kelompok karena sedikitnya kebebasan, posisi, dan sumber daya. Sementara konflik juga dapat bermanfaat karena dapat menyebabkan suatu masalah disajikan dalam perspektif yang berbeda. Konflik memiliki dampak positif dan negatif. Bisa menjadi positif ketika mendorong kreativitas, pandangan baru pada kondisi lama, klarifikasi sudut pandang, dan pengembangan kemampuan manusia untuk menangani perbedaan antar pribadi. Konflik akan selalu ada dan tidak selalu disfungsional. Dapat diperlukan untuk menentang orang untuk melakukan dan merangsang kemajuan. Ya. Sekian dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Oke, terima kasih banyak Mas atas presentasinya, lengkap sekali mulai dari awal sampai metodologi hasil penelitian ya tadi sudah dipresentasikan. Kita lanjut dulu ke kelompok terakhir sebelum kita diskusi dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan paper 1. Silahkan yang akan share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bu Andin. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang Organizational Conflict Management Challenge. Kelompok 7 beranggotakan 1. Nanda Mustika, 2. Diego Saud, 3. Firasti, 4. Hafiz Mahkota Jati, 5. Muhammad Rafi Nurzaman, 6. Rosalina, dan 7. Dito Wibowo. Ya, yang pertama abstrak. Tidak ada organisasi tanpa situasi konflik. 80% konflik terjadi akibat karakteristik individu serta struktur organisasi yang dikondisikan budaya dalam organisasi. Analisis manajemen organisasi, penyebab konflik, dan pengelolaannya tercermin pada iklim psikologis organisasi dan berhubungan langsung dengan produktivitas tenaga kerja setiap anggota organisasi dan organisasi itu sendiri. Di latar belakang kerja berat hubungan, potensi anggota organisasi dihabiskan untuk penyelesaian lingkungan konflik, dan itu menghabiskan sebagian besar anggaran waktu mereka. Penggunaan sumber daya waktu yang tepat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, pengantar. Konflik sering menyebabkan pengurangan produktivitas dan arus keluar staf terbaik. Setiap situasi konflik membutuhkan manajemen. Keteraturan konflik tidak dapat diabaikan.
Orang-orang mencoba untuk menanggapi terhadap konflik kogen yang ditujukan kepada mereka dengan konflik kogen yang lebih kuat. Ketika menerima konflik kogen, korban ingin mengkompensasi kegagalan psikologis dan mencoba untuk menanggapi pelanggaran dengan pelanggaran. Tidak boleh lemah dan akhirnya menyebabkan meningkatnya kekuatan konflik. Manajemen konflik dimulai dengan prediksi. Kita harus mengetahui alasan yang sering menimbulkan konflik, seperti masalah jumlah upah, kondisi kerja yang tidak diinginkan, dan lain-lain. Langkah selanjutnya adalah merencanakan penyelesaian. Meninggalkan konflik tanpa perhatian dapat memperburuk keadaan. Pada beberapa survei, 25% responden menyebut sistem manajemen yang salah berpeluang besar menjadi alasan terjadinya konflik. Diikuti oleh karakter seorang 23% dan 20% karena tidak profesional. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Hampir 90% responden menunjukkan keberhasilan organisasi dipengaruhi oleh peran manajer. Muncul asumsi bahwa manajer menjadi alasan kegagalan dan ketegangan dalam organisasi. 80% responden menyelesaikan sebagian besar situasi konflik sendiri. 2% melibatkan pengadilan, 4% menyelesaikannya dengan bantuan teman-teman, dan hanya 7% dengan keterlibatan pemimpin. 61% responden kadang-kadang atau hampir tidak pernah menyelesaikan masalah dengan menyatakan pendapat. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik. Mereka tidak menganggap diri mereka sebagai anggota penting dari tim. Upaya untuk menghindari situasi konflik tinggi serta ketidakpuasan responden terhadap iklim psikologis dan budaya organisasi yang dominan dibuktikan dengan 12% responden yang sering atau selalu menyatakan posisinya. Next. 41% responden mencoba membuktikan kebenaran mereka selama berkonflik. 1,3% setuju dengan posisi lawan, 16% tidak menentang lawan dan tetap pada posisinya. 31% mencari opsi kompromi, 5,4% tidak memperhatikan konflik. Perilaku responden sering dikondisikan oleh rasa takut kehilangan pekerjaan atau dikucilkan dari kolektif. Kita dapat menyimpulkan bahwa kepasifan dan keterlibatan responden dalam proses manajemen disebabkan oleh ketakutan kehilangan pekerjaan. Sebagai hasil penyaringan, berbagai jenis responden dipilih untuk mengidentifikasi faktor-faktor seperti Q1 sampai Q15 dengan menggunakan statistik untuk menganalisis hubungan responden dengan status berbeda dengan variabel tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Nanda. Hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut. Hipotesis pertama yaitu status, di mana sarjana, mahasiswa, magister, mahasiswa PhD, tenaga akademik, dan tenaga administrasi mempengaruhi variabel kedua, yaitu situasi konflik yang sedang diamati. Hipotesis 2, status mempengaruhi variabel ketiga. Apa penyebab konflik di mana Anda terlibat? Menemukan karakter pribadi, tidak profesional, nepotisme, dan pemerataan, salah urus, dan jawaban lainnya. Hipotesis 3, status mempengaruhi variabel Q6. Apakah pendapat Anda sering menimbulkan agresi? Hipotesis 4, status memengaruhi variabel Q12. Apakah Anda memegang posisi Anda sendiri dalam bentuk tulisan resmi? Next. Seperti yang kita lihat, administrasi harus bekerja dalam situasi yang paling tegang dan stres dan dapat dievaluasi sebagai kekurangan dalam manajemen. Nah, hal tersebut dapat kalian lihat melalui diagram berikut. Next. Sangat menarik untuk mengetahui dengan siapa situasi konflik yang paling banyak dialami oleh responden. Dari bachelor student, indikator terendah yaitu 16,2% yang di diagram 2 diamati dalam kategori mereka. Sebagian besar, 36,8% berkonflik dengan pemerintahan. Administrasi memiliki konflik paling sedikit dengan anggota administrasi itu sendiri, dan angka ini adalah 8,3% dan paling sering berhadapan dengan mahasiswa dan profesor. Angka ini masing-masing adalah 16,7% mahasiswa dan 13,9% dengan profesor. Menarik juga bahwa hanya personal akademik yang tidak menunjukkan adanya konflik dengan semua orang, dan 22% personal administrasi mengonfirmasi memiliki konflik dengan semua orang dan berada di posisi terdepan.
Next. Selanjutnya, kebanyakan responden atau 36,8% sering berada dalam konflik dengan pihak administrasi. Hal ini juga menarik melihat hanya staf akademik yang tidak mengindikasikan memiliki konflik dengan pihak lain, sedangkan 22% staf administratif mengakui memiliki konflik dengan semua pilihan yang diberikan dalam pertanyaan. Nah, pada diagram 3 ini menunjukkan penjelasan dari pertanyaan apakah melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik. Untuk menyelesaikan konflik, staf administrasi sering melibatkan pihak ketiga atau sebesar 5,7%, sedangkan staf akademik hanya 1,3%, kedokteran 0,2%. Mahasiswa kedokteran sebisa mungkin tidak ingin terlibat dalam konflik dan berusaha menyelesaikan sendiri ketika konflik tersebut terjadi. Selanjutnya, diagram 4 ini menunjukkan bahwa mahasiswa sarjana mengindikasikan personal karakter dan manajemen yang tidak profesional sebagai pemicu sebuah konflik. Sedangkan sarjana S2 mengindikasikan mismanagement atau pengelolaan yang kurang baik sebagai pemicu konflik. Mahasiswa kedokteran juga mengindikasikan sikap yang tidak profesional dan mismanagement sebagai penyebab utama konflik. Diagram 5 ini menunjukkan bahwa kebanyakan responden memilih menyelesaikan konflik sendiri, sedangkan staf administrasi sering menyelesaikan konflik mahasiswa sarjana atau sebanyak 9,8%, disusul dengan masalah staf akademik sebanyak 7,7%. Diagram 6 ini menunjukkan bahwa ketika diberi pertanyaan apakah menyatakan pendapat dapat memicu permasalahan, 79% sarjana menjawab ya. Mahasiswa kedokteran juga memiliki indikator yang tinggi, sebesar 81%. Namun, staf administrasi memiliki persentase yang paling besar. Bisa dilihat staf administrasi memiliki persentase sebesar 94,3%. Hal ini tidak mengejutkan melihat pertanyaan sebelumnya, di slide sebelumnya, bahwa responden sering berada dalam situasi konflik dengan staf administrasi. Diagram berikutnya menunjukkan bahwa lebih dari 50% dari semua kategori responden menunjukkan keberhasilan organisasi dipengaruhi oleh gaya manajer. Analisis situasi konflik paling sering dilakukan oleh pemerintah. Namun terlepas dari analisis situasi konflik, mereka masih sering berada dalam situasi konflik ini. Yang paling sedikit ditunjukkan oleh siswa S2, yaitu sebesar 30,7%. Ayo next. Sivitas akademik paling sering melakukan komunikasi informal mengenai konflik yang ada. Jawaban selalu dan sering ditunjukkan oleh 29% tenaga akademik, sedangkan para indikator yang sama terdapat 17,2% pada administrasi dan 29,3% dan 25% pada mahasiswa, magister dan dokter. Next. Dalam hal menyatakan pendapat,
Untuk mengatasi permasalahan, siswa S2 paling pasif di mana selalu ditunjukkan oleh 1,3%, 5,7% administrasi, dan 6,3% mahasiswa doktoral, 8,5% sarjana, dan 14,5% dari staf. Dapat dilihat dari diagram 9. Diagram berikut menunjukkan responden yang mencoba untuk membuktikan kebenaran mereka setuju dengan posisi open, tidak menentang open, tetapi tetap pada posisi mereka mencari pilihan yang kompromi dan tidak memperhatikan konflik. Selanjutnya, yaitu diagram 11. Dalam diagram berikut, sarjana paling sering mencoba untuk membuktikan kebenaran mereka sendiri. Para wakil administrasi paling tidak sering menerapkan metode ini, 26,3%. Angka maksimum ditemukan pada staf administrasi dan berjumlah 2,6%. Sebagian besar mahasiswa kedokteran menggunakan cara ini. Next. Hipotesis H1 dan H4 telah terbukti. Cara terbaik untuk menyelesaikan konflik adalah dengan perbaikan terus-menerus, mulai dari proses hingga mencari solusi terbaik untuk mereka dan dengan metode terbaik. Sistem kompensasi yang tepat, kondisi tenaga kerja yang formal, organisasi tenaga kerja yang benar, distribusi yang benar, dan kejelasan hak dan kewajiban tidak meninggalkan tempat untuk konflik. Next. Berdasarkan kesimpulan yang diungkapkan oleh survei, rekomendasi yang memiliki dampak positif pada manajemen konflik adalah 1. Meningkatkan proses organisasi dan mendukung transparansi berdasarkan tujuan yang jelas. 2. Perumusan fungsi, tugas, dan hak antar anggota organisasi secara tepat. 3. Menginformasikan tentang perubahan yang diharapkan tepat waktu. 4. Peningkatan sarana komunikasi formal dan informal. 5. Dukungan untuk pengembangan dan peningkatan kualifikasi. 6. Mendukung pemahaman dan perwujudan prinsip-prinsip demokrasi. Sekian presentasi dari kelompok 7. Ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Baik, terima kasih atas presentasinya kelompok 7 ya, sekaligus kelompok terakhir yang hari ini presentasi. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sesi diskusi ya. Saya share screen dulu. Jadi ada 4 artikel yang tadi hari ini sudah dipresentasikan oleh teman-teman ya. Jadi ini saya share screen langsung aja untuk menjelaskan. Jadi kalau kita lihat nih ya, kelihatan ya share screen saya ya. Lihat, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, jadi di sini itu sudah dipaparkan tadi hubungan ya, relationship between level of conflict and organizational culture. Jadi hubungan antara level konflik, tinggi rendahnya konflik dengan organizational outcomes ya. Ini harusnya outcome and organizational outcomes ya. Jadi luarannya, pengaruhnya terhadap organisasi itu seperti apa? Di sini bisa kita lihat ada low, ada high ya. Ada titik A itu low, titik C itu high ya. Semakin konflik ini ya, level konflik ini naik, itu outcome bagi organisasi itu juga bagus ya. Jadi dia semakin produktif. Tadi di paper kedua ya dijelaskan bahwa konflik itu bisa memicu adanya inovasi, adanya kreativitas ya. Jadi kalau konfliknya itu meningkat pada taraf tertentu. Nah, taraf tertentunya kapan ya? Ini tidak bisa kita prediksi kapannya ya. Tapi yang jelas ada batasan di mana konflik itu bisa menjadi produktif ya, menimbulkan outcome organisasi yang bagus ya. Kalau di sini ada titik B di sini. Kemudian di titik B ini level di mana konfliknya itu sudah sangat maksimal. Kalau konfliknya sangat maksimal, organisasi akan terpengaruh ya dan akan menimbulkan outcome yang justru
akan ke arah yang negatif. Jadi dia akan turun ke arah C ini. Jadi kalau inilah kemarin kita kita belajar ya mengenai konflik itu kan kita sudah cari tahu kemarin lewat presentasi yang sudah saya sampaikan bahwa konflik itu bisa bersifat konstruktif, bisa bersifat destruktif. Nah, kapan dia bersifat destruktif ya ketika sudah melewati batas maksimal konfliknya ini yang sudah tidak bisa diterima oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi seperti itu. Kemudian tadi di sini juga dijelaskan bagaimana konflik itu bisa terjadi. Nah, seseorang itu kan punya tujuan nih ya, di sini dia punya tujuan, dia punya keinginan itu mendorong dia untuk bergerak, kemudian ketika dia bergerak, mungkin ada barriers atau hambatan, baik itu internal ataupun itu eksternal. Nah, barriers ini atau hambatan tadi itu bisa menimbulkan frustasi. Kalau seorang itu sudah frustasi, padahal dia punya tujuan tertentu, dia akan punya defense mechanism ya. Jadi dia mau defense melalui apa? Melalui ya withdrawal, mungkin dia menarik diri dari konfliknya, compromise, aggressions dan macam-macam. Di sini ada cara-cara penyelesaian konfliknya ya. Itu yang bisa kita ambil ya dari yang kemarin sudah kita pelajari dan yang hari ini kita pelajari. Nah, ini ada satu lagi. Compensations for scarce resource ya. Jadi competition, sorry. Jadi kemarin kita sudah bahas salah satu penyebab konflik itu adalah sumber daya yang sangat terbatas ya. Sumber daya yang ada di dalam organisasi khususnya finansial itu kan perlu dibagi tuh, didistribusikan ke masing-masing bagian gitu ya. Nah, kalau ada sumber daya yang terbatas, orang akan memperebutkan sumber daya itu yang bisa menimbulkan yang dinamakan dengan konflik tadi. Laten konflik itu kan masih konflik yang bisa dirasakan oleh semua orang lah. Maksudnya nggak ada sesuatu yang kayak kalau misalkan negara itu kan bisa sambil ngebom dan lain sebagainya. Kalau laten konflik ini yang bisa dirasakan tapi tidak separah itu gitu ya. Kemudian ketika laten konflik ini muncul, nanti akan muncul perceived konflik. Jadi konflik yang tadi muncul itu bisa dirasakan oleh semua orang. Kemudian setelah munculnya konflik, di sini akan muncul rasa di mana dampak dari konflik itu, dampak negatif dari konflik itu bisa dirasakan oleh semua orang ya. Felt stage namanya, hostile feeling, yaitu rasa di mana adanya suatu permusuhan di dalam organisasi. Kemudian ketika sudah merasa ada permusuhan, kemudian muncul manifestasi dari konflik itu mungkin jadi sinis-sinisan dan lain sebagainya. Kemudian muncullah konflik aftermath atau dampak negatif, konsekuensi buruk dari adanya konflik itu yang asalnya tadi dari sebentar ya. Khawatirnya saya sampai mana tadi? Saya sambil baca chat karena hari ini lagi pada sibuk jadi aftermath ya, dampak negatif dari konflik itu bisa dirasakan dari yang awalnya kemunculan dari laten konflik ini. Jadi secara umum sebenarnya paper ini membahas mengenai pengaruh culture ya, bagaimana budaya itu mempengaruhi konflik yang ada di dalam organisasi. Tadi di dalam paper ini sudah dijelaskan bahwa ada budaya yang sifatnya low, ada yang sifatnya weak, ada yang sifatnya strong, kemudian dianalisis dari masing-masing tingkatan manajernya ya, ada senior manager, functional manager, kemudian junior manager ya. Kemudian paper kedua ini membahas mengenai pengaruh konflik ini terhadap pengaruh berbagai karakteristik ya terhadap konflik. Nah, karakteristiknya di sini ada gender, ada usia tadi yang sudah dijelaskan ya. Nah, prosesnya itu dilakukan di dalam
healthcare organizations, jadi bisa rumah sakit, bisa klinik dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini Measure Emerald ya, punyanya Emerald. Jadi dia menggunakan relationship theory, kemudian tadi sudah jelaskan ya berbagai teknik commonly used to resolve conflict. Ini juga sudah pernah kita bahas, dia competing, accommodating, kemudian avoiding, collaborating. Itu macam-macam hal yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan atau seseorang untuk mengatasi konflik ya. Dia bisa menghindari konfliknya, dia bisa melakukan kolaborasi, dia bisa melakukan kompromi dan lain sebagainya. Ini sudah pernah kita bahas. Kemudian ini model lainnya ya, di mana melihat apakah seseorang itu concern for self atau dia kemarin kalau kita pernah bahas ya, yang kemarin dia itu pro self atau pro sosial. Kalau di sini sebutnya concern for other. Nah, bagaimana ciri dia, karakteristik dia, apakah dia pro self atau pro sosial, itu akan mempengaruhi bagaimana dia mengambil keputusan dalam berkonflik. Ini juga sudah kita bahas kemarin ya. Nah, ini konflik artikel-artikel penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap konflik manajemen dalam perusahaan ketika mereka mencari konflik di dalam rumah sakit ya, healthcare organizations, munculnya seperti ini. Belum banyak yang meneliti di dalam healthcare organizations terkait konflik ini, dan penelitian ini melihat pengaruhnya antara age ya atau usia, kemudian di sini kita lihat di gender ya, usia, gender, kemudian di paper ini dia juga menganalisis mengenai ini ya, style-stylenya ya, ada 5 style yang mereka analisis, bagaimana pengaruh karakteristik tadi terhadap style yang dipilih oleh manajer-manajer tersebut ya. Nah, ini karakteristiknya ada gender, age, kemudian yang subordinate itu ada gender, age, sama dimension. Nah, ketika mereka melakukan analisis ya, person correlations-nya, kemudian hipotesisnya, ini hasilnya sudah ada di sini. Itu yang perlu digarisbawahi bahwa high level of educations in complex organizations prefer to use collaborative style ya. Jadi bahwa orang yang punya pendidikan yang lebih tinggi itu ternyata dia lebih cenderung untuk melakukan yang namanya kolaboratif ya. Jadi kalau orangnya itu punya pendidikan, dia akan semakin mengerti bagaimana konflik itu harus diselesaikan ya. Jadi tidak emosional gitu ya. Jadi bagus untuk perusahaan memiliki orang-orang yang punya pendidikan yang mencukupi supaya ketika terjadi konflik itu bisa mengambil jalan yang bagus seperti itu. Kemudian analisis on improving organizational efficiency through conflict resolutions and management ya. Jadi artikel ini tadi sudah membahas bagaimana efisiensi atau effectiveness tadi ya, ini ya. Ada 2 tujuannya, to examine whether conflict management aids effective business organization in innovation vehicle manufacturing Nigeria. Kemudian tujuan yang kedua, apakah mereka mau mencari konflik effectively managed, apakah di dalam perusahaan tersebut itu konfliknya sudah termanage dengan bagus gitu ya. Nah, berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan itu mereka menyatakan bahwa konfliknya di dalam perusahaan tersebut termanage dengan baik. Nah, kalau kalian lihat ya di sini mereka menghitungnya secara manual ya. Padahal kan kita punya aplikasi, tapi nggak masalah sih sebenarnya. Tadi paper pertama juga sepertinya menghitung hasilnya itu secara manual. Ya, jadi di sini disebutkan bahwa findingnya ya, conflict is effectively managed in innovation vehicle manufacturing
manufacturing ya. Jadi di perusahaan tersebut konflik itu dianggap sudah termanage dengan baik. Kemudian hasil lainnya kita lihat di sini apa sih yang diujikan. Survei ya, dia menggunakan survei untuk mencari tahu apakah, jadi dia cuma melakukan uji beda, karena dia cuma mau tahu apakah efektif atau tidak ya pengelolaan yang ada di dalam perusahaan ini. Nah, di sini ditekankan lagi bahwa konflik itu merupakan everyday organizational life ya. Jadi organisasi di dalam organisasi itu ya pasti akan ada konflik gitu ya. Nah, bagaimana perusahaan itu mengelola konflik tersebut gitu. Kemudian paper terakhir, paper pertama itu menganalisis konflik yang ada di dalam sebuah universitas kalau tidak salah ya. Jadi mereka menganalisis bagaimana sikap orang-orang yang ada di dalam universitas itu menyikapi konflik ya. Tadi grafiknya sudah dipresentasikan mengenai yang pertama apakah mereka pernah terlibat di dalam konflik ya. Jawaban masing-masingnya sudah ada di sini. Kemudian bagaimana konflik itu dilihat, kemudian penting atau tidaknya third person yang terlibat di dalam sebuah konflik, kemudian apa yang menyebabkan konflik itu terjadi ya, bisa kita lihat di sini ya. Pada dasarnya konflik itu tadi dijelaskan ada 4 penyebab konflik ya, dari individu dan lain sebagainya. Apakah konfliknya itu bisa terselesaikan? Rata-rata mereka menjawab bisa diselesaikan personally ya. Jadi bisa diselesaikan sendiri lah, intinya seperti itu. Do you analyze conflict situation? Apakah mereka melakukan analisis terhadap situasi konflik dan lain sebagainya? Tadi sudah dipresentasikan oleh teman kalian. Pada intinya adalah 4 paper ini menunjukkan bahwa konflik ya, isu mengenai konflik itu masih sangat hangat diperbincangkan sampai saat ini. Sumber-sumber konflik sama saja. Tadi 4 paper itu sudah menekankan ya, konflik di dalam organisasi itu jenisnya ada interpersonal, ada interdepartment dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan sumber-sumbernya, bagaimana konflik itu berkembang ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian mengambil tesis yang berkaitan dengan konflik itu masih sangat relevan, tapi mengambil tesis atau skripsi mengenai konflik itu cukup berat karena biasanya organisasi itu agak enggan ya untuk membuka apa yang mereka apa yang ada di dapur mereka gitu ya. Jadi konflik itu kan kalau orang awam melihatnya sebagai sesuatu yang negatif, padahal sudah berapa paper nih, baru 4 paper tadi aja semuanya sudah bilang bahwa konflik itu bisa membangun, tidak selalu sifatnya destruktif bagi organisasi, tapi kadang ada orang yang melihat mungkin dari luar ya, kalau melihat atau membaca konflik itu langsung terkoneksi dengan sesuatu yang sifatnya negatif, intinya seperti itu. Oke, untuk hari ini mungkin saya cukupkan sekian ya, nanti kita lanjutkan lagi sisanya 4 presenter, artikel-artikel yang belum dipresentasikan, nanti akan kita sambung lagi minggu depan. Setelah itu kita akan adakan ujian. Nah, ujiannya nanti akan menunggu jadwalnya atau nanti kita bisa sepakati ujiannya kapan. Kemudian untuk ujian materinya adalah setelah UTS kemarin ya. Mungkin nanti akan saya tambahkan beberapa dari hasil paper, tapi nanti akan saya infokan paper mana yang akan digunakan karena saya akan upload 10 paper kalau nggak salah ya. Jadi nanti
kalian bisa fokus dalam mempelajari. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf saya nggak bisa open cam karena lagi nggak di Jogja dan sinyalnya kurang bagus di sini ya. Saya akhirnya merasakan yang kadang-kadang dirasakan mahasiswa ya keluar masuk dari Zoom dari tadi pagi gitu. Saya ada upacara sinyalnya lumayan susah di sini gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Semoga sukses. Nanti sebentar lagi kita akan ada ujian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.